Koi hari ini, Rabu 3 Juli 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Presiden Joko Widodo bantah cawe-cawe pilkada, hingga berita seorang ojol di Cengkareng dapat paket kiriman mie instan yang berisi narkoba jenis sabu. Presiden Joko Widodo membantah telah menawarkan nama putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia untuk diusung dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Karawang, Jawa Barat, Rabu 3 Juli 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pilkada merupakan urusan partai-partai politik. Soal siapa saja yang dicalonkan juga hak partai politik. Jokowi sekaligus menepis pernyataan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut telah menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep ke berbagai parpol untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Ya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Setelah ramai soal KPU yang merevisi persyaratan calon peserta gubernur dan calon wakil gubernur, kini berhembus isu soal Jokowi yang mengusung anak bungsunya untuk ikut dalam Pilkada Jakarta 2024. Selanjutnya, seorang pengemudi ojek online mendatangi Mapolsek Palmerah usai mendapatkan order kiriman paket yang mencurigakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 1 Juli 2024. Dan saat paket mencurigakan tersebut dibuka, ternyata isinya adalah sebuah paket narkoba jenis sabu. Pengemudi ojek online berinisial MR dikejutkan dengan temuan narkotika jenis sabu-sabu dari dalam sebuah paket yang ia terima dari konsumennya. Peristiwa ini berawal saat korban mendapatkan order barang dari Jalan Kristal ke Daung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, menuju kawasan Karangtengah, Tangerang pada Senin 1 Juli 2024 petang. Selesai mengambil barang paket dari konsumen, pengemudi ojek online tersebut bergegas pergi dari lokasi pengambilan. Di tengah jalan, MR membuka isi paket tersebut lantaran curiga kepada konsumen yang hanya mengirimkan sebuah botol mineral dan sebungkus mie instan. Saat paket dibuka, didapati sebuah narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus selotip hitam di dalam mie instan. Atas kejadian tersebut, MR langsung melaporkannya pada aparat kepolisian Polsek Palmerah dan langsung ditangani oleh anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saya mau pick up, itu barang saya bawa, saya ada feeling curiga bang, nggak enak aja, rasa-rasa nggak enak. Kemudian saya bawa dulu, tapi nggak saya foto dulu di aplikasi. Kemudian saya bawa dulu kurang lebih 1 kilo lebih, jarak dari tempat pick up. Saya curiga, saya buka itu isinya hanya 1 botol aqua kecil. Ini barangnya sama mie, 1 bungkus mie. Nah setelah itu ada si mie itu ada mencurigakan bang, terbuka si tengah-tengahnya itu terbuka, ternyata isinya, pikir saya tuh bumbu Indomie, ternyata emang barang lain gitu yang saya tidak mengerti itu apa. Untuk kirimnya itu saya pick up di Cengkareng, perumahan Cengkareng ke Karangtengah, seperti itu sih bang yang saya. Bang, dugaan abang nih isinya apa sih bang? Kalau bukan ini dugaan abang? Jujur bang, saya nggak paham kayak gitu. Cuman yang jelas yang saya mengerti, saya tahu yang namanya bumbu Indomie kayak gimana. Rasa kayak itu kayak gimana saya tahu. Cuman ini posisinya kayak bukan bumbu Indomie gitu bang. Beda, bungkusannya itu beda gitu bang. Sekarang logikanya, kalau sekarang dari perumahan Cengkareng ke Karangtengah itu kan jauh bang. Maaf bang, secara logika itu nggak masuk. Hanya 1 aqua berapa duit itu kan, sama 1 mie berapa duit sih, masa harus kirim jauh-jauh dari Cengkareng ke Karangtengah. Jadi itu bang yang saya buat feeling kuat untuk membuka itu barang gitu bang. Kasus peredaran narkoba kini semakin marak terjadi di Indonesia. Pemerintah harus memberikan hukuman yang cukup berat baik bagi pengedar maupun pemakai agar mendapatkan efek jera. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.